Halo semua, aku Muhammad Sabriman Sanitioso, biasa dipanggil Ari. Aku dari Angkatan 19, dan aku sebagai kandidat Ketua IKMI 2022 ingin memperkenalkan diri, memaparkan visi misi aku, inovasi, dan juga rencana program kerja aku. Pertama, berikut adalah pengalaman kepanitiaan dan organisasi aku sejak masuk kuliah. Untuk organisasi, aku menjadi staf divisi akademik pada tahun kepengurusan 2020. Saat menjadi staf, aku mencetuskan serta merancang program kerja webinar akademik, yaitu Think Tank. Untuk kepanitiaan bisa dilihat sendiri dari daftar ini. Selanjutnya, berikut adalah pemaparan SWOT aku. Untuk strengths, aku mampu bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta mengoptimalkan proses kerja dalam kelompok. Lalu aku mampu berempati dengan teman dan rekan, dan aku selalu berusaha untuk melihat sesuatu dari perspektif mereka dan ingin membantu bila ada terkena kendala. Selain itu, aku juga terbuka terhadap ide-ide baru dan selalu mempertimbangkan pandangan-pandangan baru bila ada potensi untuk lebih baik dari pandangan lama. Beberapa weakness aku adalah pertama, aku susah tegas dan suka berpatokan pada perasaan. Aku juga merasa public speaking skills aku masih bisa diperbaiki lagi. Kemudian karena situasi online ini, aku juga belum terlalu dekat dengan angkatan-angkatan bawah, yaitu angkatan 20 dan 21. Opportunities aku adalah aku tinggal relatif dekat dengan UI. Jadi bila situasi sudah memungkinkan offline, aku nggak terlalu susah untuk pergi ke kampus bila perlu. Kemudian aku juga punya laptop yang relatif bagus dengan koneksi yang relatif stabil. Jadi bila ada pertemuan online juga bisa lancar. Untuk threads, aku punya komitmen dan goals lain di luar kampus, dan salah satunya yang paling aku ingin coba adalah ISMA. Selain itu, aku juga punya proyek pribadi yang aku ingin kerjakan dan coba selesaikan. Kemudian ini adalah visi dan misi aku untuk IKMI. Visi aku adalah menciptakan IKMI yang dapat memfasilitasi dan mengembangkan minat dan bakat anggota-anggotanya, serta mempertahankan IKMI sebagai safe space bagi anggota-anggotanya dan memelihara sifat kekeluargaannya. Aku rasa hal inilah yang harus difokuskan sejak masa pandemi. Berdasarkan visi ini, misi aku adalah untuk mendorong anggota-anggota IKMI untuk mengembangkan bakat mereka melalui kegiatan-kegiatan di IKMI dan FIBUI, baik itu lomba, workshop, ataupun webinar atau seminar. Menurut aku, partisipasi anggota IKMI dalam kegiatan-kegiatan tersebut masih harus ditingkatkan lagi. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi yang dari IKMI, juga harus sesuai kebutuhan anggotanya. Ini berkaitan dengan poin berikutnya, yaitu menyusun program kerja yang benar-benar sesuai dengan minat anggota-anggota IKMI dengan timeline yang jelas, sehingga distribusi program kerja bisa lebih rata dan tidak terkonsentrasi pada 1 atau 2 bulan. Terakhir, aku mau meningkatkan keakraban antara anggota-anggota IKMI melalui program kerja bonding, sehingga IKMI terus menjadi tempat yang bebas diskriminasi dan intimidasi. Pandemi ini telah memisahkan IKMI secara fisik, dan hal ini sangat berefek pada sifat kekeluargaan IKMI, sehingga program kerja bonding menjadi semakin penting. Berikutnya, ini adalah 2 inovasi yang aku ingin bawa ke dalam IKMI. Yang pertama adalah sebuah Organization Mission Statement. Hal ini merupakan sebuah dokumen yang mengidentifikasikan gambaran besar dari IKMI sebagai organisasi, baik itu tujuannya, sifat-sifat yang terdapat di dalamnya, dan pengaruhnya pada anggota dan sekitarnya, sehingga menjadi dasar pelaksanaan dan work ethic IKMI. Dokumen ini bertujuan bukan hanya untuk menyelaraskan tujuan dan harapan setiap pengurus, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk dapat terlibat dalam sesuatu yang mendasar, sehingga meningkatkan komitmennya. Aku rasa kalau semua anggota pengurus memiliki kontribusi dalam dokumen ini, maka mereka akan merasa lebih bertanggung jawab pada organisasi ini. Kemudian, sebagai inovasi kedua, aku mau merevisi program-program kerja IKMI agar lebih sesuai kebutuhan dan minat anggota-anggotanya. Revisi yang dimaksud ini mencakup hal-hal seperti syarat partisipan, contohnya apakah sebuah webinar hanya dibuka untuk anggota IKMI atau dapat diikuti oleh orang-orang di luar IKMI. Dan juga struktur atau rundown program kerjanya. Ini pastinya akan bersifat case by case,
basis dan harus disetujui divisi yang mengadakannya. Hal ini bertujuan agar program kerja yang dilaksanakan divisi-divisi IKMI dapat lebih menarik anggota-anggota untuk berpartisipasi dan agar anggota-anggota yang mengikuti program kerja tersebut dapat merasa dampak positifnya. Jadi dengan ini program kerja yang ada menjadi lebih efektif dan lebih terkesan. Lalu untuk program kerja yang akan dilaksanakan, pertama adalah rapat laporan pertanggungjawaban dan kinerja. Ini merupakan rapat yang membahas kinerja setiap divisi IKMI serta mempertanggungjawabkan program kerja yang telah dijalankan. Jadi performa dan hasil tiap divisi akan diulas kembali untuk melihat keadaannya seperti apa. Tujuannya adalah untuk menjaga akuntabilitas IKMI dan mengidentifikasi kendala yang dialami suatu divisi IKMI bila ada, dan juga mencari solusi dari kendala-kendala tersebut sehingga ke depannya pelaksanaan program kerja setiap divisi menjadi lebih baik dan lebih lancar. Sasarannya pasti divisi-divisi IKMI dan parameter keberhasilannya adalah semua kendala yang dialami divisi-divisi teridentifikasi serta mendapat solusi untuk setiap kendala. Dan juga pelaksanaan program kerja selanjutnya semakin baik. Rapat ini dilaksanakan pada pertengahan dan akhir periode kepengurusan IKMI 2022. Tempat pelaksanaannya daring kalau masih online, atau pengurus-pengurus IKMI kebanyakan tidak bisa berkumpul secara fisik. Tetapi kalau sudah memungkinkan, akan dilaksanakan di kampus FIB UI. Lalu program kerja kedua adalah bonding pengurus IKMI. Ini adalah kegiatan-kegiatan team building kasual yang memperkuat hubungan antara anggota-anggota pengurus IKMI. Baik itu games online atau kegiatan lain, yang pastinya yang bisa diikuti oleh semua anggota pengurus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keakraban antara anggota pengurus IKMI untuk mewujudkan IKMI yang lebih erat dan bagian dari usaha menjadikan IKMI sebagai safe space. Sasarannya adalah pengurus-pengurus IKMI dan parameter keberhasilannya adalah anggota-anggota pengurus dapat merasa nyaman dan dapat lebih berkomitmen pada IKMI. Untuk waktunya sesuai persetujuan anggota-anggota pengurus agar diadakan pada tanggal dan waktu yang bisa diikuti semua pengurus atau setidaknya sebagian besar. Tempat pelaksanaannya juga daring atau di kampus FIB UI. Dan ini juga sesuai situasi offline atau online dan juga persetujuan bersama. Demikian presentasi aku sebagai kandidat Ketua IKMI 2022, dan feedback dan komentar akan sangat diapresiasikan. Terima kasih atas perhatiannya.